Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat tempayan Wang Qiang yang berisikan kedalaman kultivasi bela diri, Chu Fengpin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Wang Qiang, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Itu adalah milikmu," ucap Chu Feng. "Aku tidak akan menggunakannya, dan aku juga tidak bisa menggunakannya. Lebih baik kamu menggunakannya lebih cepat. Mungkin itu akan membantu kamu memajukan kultivasi kamu dengan cepat. Pada saat itu, jika kita menghadapi bahaya, kamu akan dapat melindungi aku," balas Wang Qiang. Wang Qiang telah mengatakan pada Chu Feng, untuk menggunakan tempolong itu berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, tempolong itu juga bisa sangat membantu Wang Qiang. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bersedia menggunakannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Saudaraku, adakah kebutuhan untuk bersikap sopan denganku? Bukankah kamu membutuhkannya sekarang? Karena kamu membutuhkannya, maka gunakan saja. Selagi tempat ini berisikan harta, dan harta itu sangat berbahaya untuk didapatkan. Jika kamu ingin menggunakan ini, kamu mungkin bisa mencapai terobosan kultivasi. Bukankah ini akan membantu kamu meningkatkan kepastian, untuk mendapatkan harta kamu lebih banyak? Jika kamu benar-benar merasa bahwa kamu tidak bisa menerimanya, tidak akan baik-baik saja bagimu untuk hanya memberi aku sesuatu dari harta karun, namun kamu akan mendapatkannya dari sini. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin membayar aku 2 kali lipat, aku juga tidak akan keberatan. Hehehe, kata Wang Qiang dengan tawa nakal. Namun bagaimana mungkin, trik kecil seperti ini dapat bekerja pada Chu Feng? Chu Feng tahu betul bahwa Wang Qiang mengatakan hal-hal ini, sehingga dia akan menggunakan tempayan kultivasi bela diri. Adapun di masa depan, bahkan jika Chu Feng benar-benar mendapatkan sesuatu yang mirip dengan tempayan kultivasi bela diri, Wang Qiang kemungkinan besar akan menolak untuk menerimanya. Saudaraku, ada hal-hal yang seseorang dapat diberikan kepada yang lain, dan hal-hal yang tidak bisa seseorang berikan. Jika item ini tidak berguna bagimu tetapi berguna bagiku, maka aku pasti akan menerimanya bahkan tanpa kamu memberitahuku tentang hal itu. Namun, kenyataannya item ini sangat berguna bagimu. Mungkin kamu membutuhkannya lebih daripada aku. Jadi, aku menghargai niat baikmu. Namun kamu masih harus menyimpan ini untuk dirimu sendiri, kata Chu Feng dengan tegas. Chu Feng memiliki prinsipnya sendiri. Untuk meningkatkan kultivasinya, ia rela berjuang, bertarung, dan mempertaruhkan nyawanya. Namun dia benar-benar tidak akan membiarkan dirinya mengambil sesuatu dari saudaranya. Karena itu bertentangan dengan prinsip kultivasi bela diri Chu Feng. Lupakan saja, lupakan saja. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang kamu. Ada banyak orang yang akan mengikuti pelatihan tertutup selama seumur hidup mereka, dan tidak berhasil untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Jika aku memberikan ini kepada mereka, mereka pasti akan menerimanya, bahkan jika mereka harus kehilangan seluruh harta keluarga mereka untuk itu, apalagi memperolehnya secara gratis. Namun kamu begitu bodoh untuk menolaknya. Aku tidak sedang mengejek kamu di sini, tetapi kamu adalah yang paling bodoh di dunia ini, ucap Wang Qiang. Melihat bahwa ia tidak dapat menang melawan Chu Feng, Wang Qiang mulai berbicara ucapan sarkastik kepada Chu Feng. Paling tidak, aku akan menjadi orang bodoh terbesar kedua di dunia ini, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya Wang Qiang. Itu karena, si bodoh terbesar adalah kamu. Kapan lagi pernah ada seseorang yang bersedia memberikan kesempatan mereka untuk mencapai terobosan kepada orang lain, itu dengan alih-alih menggunakannya sendiri? Lebih tepatnya, berapa banyak orang yang menendang kepalamu di masa kecilmu agar kamu melakukan hal seperti itu? Kata Chu Feng sambil tertawa. Persetan, dengan hanya kata-kata yang telah kamu katakan, bahkan jika kamu menginginkannya sekarang, aku tidak akan memberikannya kepadamu, ucap Wang Qiang. Wang Qiang memberi Chu Feng pandangan sebelah, dan kemudian mengambil kembali tempayan kultivasi bela diri. Apakah Chu Feng ada? Tepat pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar istana. Meskipun suara itu tidak terlalu bergema, tapi ia mampu mengguncang hati seseorang. Suara itu berbicara dengan kekuatan yang menindas.
Kelompok orang yang menyebalkan itu ada di sini lagi. Sepertinya kita harus segera mengumumkan bahwa kita sedang dalam pelatihan tertutup, itu sehingga mereka tidak akan terus menuntut kita untuk bertemu kita setiap hari, kata Wang Qiang dengan tidak sabar. Tidak, yang kali ini tidak datang dengan niat baik, kata Chu Feng. Oh, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Wang Qiang juga berubah. Kemudian, dia menggunakan metode khusus untuk mengamati situasi di luar, dan menemukan bahwa memang ada sekelompok orang berkumpul di luar istana. Hanya saja, kelompok orang ini bukan orang luar yang datang untuk memberi hormat kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Namun sebaliknya, mereka adalah orang-orang dari klan Surgawi Kong. Mereka semua berasal dari generasi muda klan Kong Heavenly. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya dari generasi muda. Dengan kemampuan pengamatan Chu Feng dan Wang Qiang, mereka dapat mengatakan bahwa kelompok orang ini semuanya berusia kurang dari 100 tahun. Adapun kultivasi mereka juga tidak lemah. Pria yang memimpin kelompok itu bahkan berada di peringkat 9 Half Martial Ancestor, puncak yang sebenarnya Half Martial Ancestor, dan juga sebuah eksistensi yang selangkah lagi menjadi Martial Ancestor. Selama hari-hari Chu Feng dan Wang Qiang berada di klan Surgawi Kong, ada orang-orang dari generasi muda klan Surgawi Kong yang datang untuk mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, karena Chu Feng dan Wang Qiang gemar mengamati sesuatu, mereka sudah tahu bahwa kelompok ini adalah yang paling elit dari generasi muda klan Surgawi Kong. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa, bahkan Kong Zeng juga ada di antara mereka. Hanya saja, Kong Zeng tidak datang untuk menimbulkan masalah. Namun sebaliknya, dia dengan baik hati berusaha membujuk puncak setengah Martial Ancestor dan memimpin kelompok itu untuk tidak melakukan ini. Brother Ruozeng, aku benar-benar tidak menipu kamu. Bahwa Chu Feng dan Wang Qiang bukan individu dengan reputasi yang tidak patut, tapi mereka benar-benar penerus Grandmaster Kai Hong, kata Kong Zeng. Orang-orang seperti mereka bisa mendapatkan harta Grandmaster Kai Hong. Mereka pasti menggunakan trik. Puncak leluhur setengah marsial yang memimpin kelompok berkata dengan jijik. Betul sekali. Aku menolak untuk percaya, bahwa mereka akan sekuat yang orang-orang katakan. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari generasi muda juga mulai menggemakan kata-katanya dalam persetujuan mereka. Nada mereka sangat keji. Dapat dikatakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Feng dan Wang Qiang. Sebenarnya, setelah Chu Feng dan Wang Qiang tiba di klan Surgawi Kong, bukan hanya orang luar yang datang untuk memberikan hormat kepada mereka, tapi ada juga beberapa anggota generasi muda klan Surgawi Kong yang datang untuk memberikan penghormatan kepada mereka karena kekaguman. Orang-orang itu adalah orang yang dihormati Chu Feng dan Wang Qiang, dan ingin berteman dengan mereka. Namun pada saat yang sama, ada juga sebagian dari generasi muda Kong Heavenly Clan yang tidak percaya, bahwa Chu Feng dan Wang Qiang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Mereka dipenuhi dengan keluhan dan permusuhan terhadap Chu Feng dan Wang Qiang. Itu sudah jelas bahwa kelompok orang yang datang saat ini adalah yang terakhir. Tentu saja, mereka datang mencari masalah. Brother Ruozeng, tolong dengarkan aku. Aku memikirkan Chu Feng dengan cara yang sama seperti kamu semua sebelumnya, dan aku tidak menempatkan Chu Feng di mata aku. Jadi, aku pernah bertarung melawan Chu Feng itu. Namun sayangnya, itu berakhir menyedihkan bagi aku, kata Kong Zeng. Kong Zeng, kamu jangan mempermalukan dirimu di sini. Lihatlah kultivasi kamu, dan lihatlah kultivasi Brother Ruozeng. Kamu benar-benar ingin membandingkan diri kamu dengan kakak laki-laki Ruozeng. Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri. Seseorang mengejek Kong Zeng. Memang benar, kultivasi aku lebih rendah dari saudara Ruozeng. Tapi bagaimana dengan kakak laki-laki Kong Cheng? Bahkan kakak laki-laki Kong Cheng tidak dapat mengalahkan Chu Feng dan teman-temannya, itu ketika dia berperang melawan mereka. Apakah kamu semua benar-benar berpikir, bahwa saudara Ruozeng akan cocok untuk mereka? Kong Zeng membantah dengan marah. Pada saat itu, orang-orang yang berbicara dengan mengejek Kong Zeng menjadi diam. Meskipun usia Kong Cheng telah melampaui generasi muda, tapi tetap saja ia adalah leluhur marsial peringkat 1. Mereka tidak akan berani menyangkal fakta, bahwa Kong Cheng lebih kuat daripada Kong Ruozeng. Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng hanyalah peringkat 7,5 martial ancestor sekarang. Aku menolak untuk percaya, bahwa aku tidak bisa mengalahkannya, ucap Mong Ruozeng.
Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Zheng, bahwa Kong Ruozeng menjadi semakin tidak senang. Dia menunjuk ke arah istana di mana Chu Feng ada di dalamnya, dan kemudian berteriak dengan keras. Chu Feng, aku adalah anggota generasi muda klan Kong Heavenly. Nama aku Kong Ruozeng. Aku datang ke sini untuk menantang kamu hari ini. Jika kamu seorang pria, maka keluar dan terimalah tantangan aku. Teriak Kong Ozeng. Meskipun suaranya tidak bergema, tapi kekuatan yang menindas yang terkandung dalam suara itu tumbuh semakin kuat. Selanjutnya, kekuatan yang menindas itu telah sepenuhnya ditujukan ke aula istana Chu Feng dan Wang Qiang berada. Sial, tentu saja mereka datang untuk mencari masalah. Aku akan keluar dan mengajar bajingan itu, ucap Wang Qiang yang mengungkapkan ekspresi marah. Dia berencana untuk keluar, dan menghadapi Kong Ruozeng. Tunggu, ucap Chu Feng sambil meraih Wang Qiang. Dan setelah itu dia berkata, dia jelas-jelas menginginkan aku. Jika kamu pergi keluar, aku khawatir itu akan bertentangan dengan keinginannya, ucap Chu Feng. Tapi kan, dia jelas-jelas tahu bahwa kamu adalah leluhur setengah marsial peringkat 7, sedangkan dia leluhur setengah marsial peringkat 9. Bukankah sudah jelas, bahwa niatnya itu untuk menggertak kamu? Wang Qiang berkata. Itulah sebabnya, dia adalah seseorang yang hanya berani menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Aku telah bertemu banyak orang seperti dia. Tidak apa-apa, kita bisa membuatnya bersikap sombong sedikit lebih lama, selain itu, aku punya cara untuk merawatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat itu, Wang Qiang sedikit terkejut. Para anggota generasi muda klan surgawi Kong ini, mereka jelas-jelas telah datang untuk mencari masalah. Itu karena, kata-kata yang mereka ucapkan sangat kasar dan ofensif. Jika itu adalah orang lain yang diperlakukan hingga sedemikian rupa, bahkan jika mereka berhasil tidak menjadi marah, maka ekspresi mereka pasti akan menjadi jelek. Namun, bukan hanya Chu Feng tidak marah, dia juga memiliki senyum di wajahnya. Dia memiliki penampilan seolah-olah dia adalah penonton yang menonton pertunjukan yang sangat bagus. Hal ini menyebabkan Wang Qiang menjadi penasaran juga. Dia sangat ingin tahu, bagaimana Chu Feng yang jelas memiliki kultivasi yang lebih rendah daripada Kong Ruozeng itu, berencana untuk merawat Kong Ruozeng. Memikirkan hal itu, Wang Qiang mengungkapkan senyum tipis. Seperti penonton, dia pun melihat keluar. Saudara Ruozeng, jangan repot-repot berteriak lagi. Chu Feng dan Wang Qiang adalah tamu terhormat Kong Heavenly Clan kami. Bahkan Tetua Agung saja memperlakukan Chu Feng dengan hormat. Jika kamu terus bertindak seperti ini, kamu akan membuat marah Tetua Agung, dan kemungkinan besar akan menerima hukuman darinya. Kong Zheng terus mendesak Kong Ruozeng untuk melarangnya. Namun demikian, Kong Ruozeng itu mengabaikan perkataan Kong Zheng. Dan dia pun melanjutkan, Chu Feng, apa kamu berani menerima tantanganku atau tidak? Mungkinkah kamu tidak lebih dari seorang pengecut, ucap Kong Ruozeng. Melihat bahwa Chu Feng tidak menjawabnya sepanjang waktu, Kong Ruozeng menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Dia pun berbalik ke arah Kong Zheng dan berkata, Kong Zheng, lihat ini. Chu Feng itu hanya seseorang yang hanya berani menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Apakah ini yang disebut jenius itu? Pengganti Grandmaster Kai Hong apanya? Dari cara aku melihatnya, dia tidak lebih dari sampah yang pengecut. Hahaha. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, dia tertawa terbahak-bahak. Benar saja, apa yang dikatakan kakak besar Ruozeng benar, bahwa Chu Feng tidak lebih dari seorang pengecut yang hanya berani menggertak yang lemah, dan takut kepada yang kuat. Meskipun dia mungkin tampak sangat luar biasa ketika mengintimidasi Kong Zheng, tapi dia berubah menjadi pengecut di depan kakak lelaki Ruozeng. Hahaha. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda yang datang dengan Kong Ruozeng, semuanya mulai merasa bahwa Chu Feng tidak akan berani keluar. Satu demi satu, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Siapa yang bilang kalau aku, Chu Feng, itu tidak berani menerima tantangan? Ucap Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, gerbang masuk istana yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, kelompok generasi muda Kong Heavenly Clan yang sebelumnya tertawa mengejek, itu seketika saja semuanya terdiam. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang masuk. Dan bahkan, beberapa di antara mereka bahkan menjadi takut, dan berpindah untuk bersembunyi di belakang Kong Ruozeng. Dari sini dapat dilihat bahwa, tidak semua orang itu adalah individu yang berani.
Bahkan banyak dari mereka hanyalah orang-orang yang datang untuk mengambil keuntungan dari kekuatan Kong Ruozeng, itu hanya untuk menggertak Chu Feng. Meskipun mereka tidak senang dengan Chu Feng, tapi mereka hanya berani datang menghinanya dengan meminjam kekuatan orang lain. Di depan pandangan tetap kerumunan, Chu Feng dan Wang Qiang berjalan keluar dari istana. Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, ketika mereka merasakan kultivasi Chu Feng dari peringkat 7,5 Martial Ancestor, mereka mengungkapkan senyum santai. Orang-orang itu benar-benar menjadi lambang pembulian dari yang lemah dan takut yang kuat. Chu Feng, aku pikir kamu tidak akan berani keluar, kata Kong Ruozeng kepada Chu Feng. Mengapa aku tidak berani keluar? Tanya Chu Feng. Sangat baik, karena kamu berani keluar, kamu harus membuat persiapan untuk bertarung melawan aku. Tanya Kong Ruozeng. Tentu saja, ayo kita mulai sekarang, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang-orang dari generasi muda dari Kong Heavenly Clan, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Chu Feng ini, dia benar-benar akan berani menerima tantangan secara langsung. Namun pada saat yang sama, mereka mengungkapkan senyum mengejek di wajah mereka. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan Chu Feng diinjak-injak oleh Kong Ruozeng. Selanjutnya, setelah memikirkan bagaimana adegan seperti itu akan segera muncul di hadapan mereka, mereka menjadi bersemangat tanpa henti, dan sudah gatal untuk melihat pemandangan itu. Lagi pula, orang yang akan diinjak-injak adalah jenius terkenal, yaitu penerus Grandmaster Kai Hong. Orang yang paling bahagia saat itu tidak lain adalah Kong Ruozeng. Dia sangat senang dengan penampilan Chu Feng, sehingga dia hampir mekar dengan gembira. Dengan suara nyaring, dia pun berkata, "Baiklah, terus terang saja, aku menyukainya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan," ucap Kong Ruozeng. Ketika Kong Ruozeng berbicara, ia menarik lengan bajunya, dan mengungkapkan kekuatan setengah Martial Ancestor tingkat 9 miliknya. Dia sudah siap untuk menginjak-injak Chu Feng dengan kejam. Wush! Namun tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan lapisan kekuatan spiritual yang luar biasa itu terbang keluar dari lengan bajunya. Kekuatan spiritual menutupi dirinya dalam berbagai lapisan yang saling bertautan. Segera, dinding pembentukan formasi pun terbentuk. Dinding itu berdiri tepat di depan Chu Feng. Melihat adegan ini, bahkan orang-orang yang dipenuhi dengan permusuhan terhadap Chu Feng, mereka tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Spiritualis dunia jubah abadi sangat langka. Bahkan mereka, anak-anak dari keluarga bangsawan saja, itu sangat jarang melihat spiritualis dunia jubah abadi. Dan sekarang, sesama anggota generasi muda sebenarnya, mereka adalah spiritualis dunia jubah abadi. Meskipun mereka sangat membenci Chu Feng di dalam hati mereka, tapi mereka masih merasa diri mereka lebih rendah saat mereka melihat bahwa Chu Feng sebenarnya benar-benar seorang spiritualis dunia jubah abadi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Kong Ruozeng. Setelah melihat dinding pembentukan formasi, Kong Ruozeng mengungkapkan ekspresi bingung. Karena kamu datang untuk menemukan aku untuk bertanding, kamu harus datang untuk berdebat denganku dengan teknik formasi spiritual. Karena itulah, aku secara alami harus memenuhi permintaan kamu. Sesuai keinginan kamu, aku telah selesai mengatur pembentukan formasi aku. Teruskan dan coba untuk melanggarnya. Selama kamu dapat mematahkan dinding pembentukan formasi aku menggunakan teknik formasimu, maka itu akan dianggap kemenangan kamu, kata Chu Feng. Apa? Sparring dengan teknik formasi spiritual? Siapa bilang aku mau melakukannya? Balas Kong Ruozeng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Kong Ruozeng berubah sangat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu Feng menyela. Oh iya, jangan katakan bahwa aku mengganggu kamu. Meskipun aku dengan santai mengatur pembentukan formasi aku, tapi aku tidak akan membatasi berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menghancurkannya dengan teknik formasimu. Terlepas dari berapa banyak waktu yang kamu habiskan, itu akan menjadi kemenangan kamu selama kamu dapat membatalkannya. Bahkan jika kamu menghabiskan seluruh hidupmu untuk membatalkan pembentukan formasiku, itu akan tetap menjadi kemenanganmu, ucap Chu Feng. Kamu, Kong Ruozeng menjadi sangat marah, sehingga wajahnya menjadi pucat. Sebenarnya, itu bukan hanya Kong Ruozeng saja. Bahkan yang lain dari Kong Heavenly Clan semuanya tertegun juga. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan, kalau Chu Feng akan melakukan sesuatu seperti ini.
Meskipun Kong Ruozeng juga seorang spiritualis dunia, tapi ia tidak memiliki bakat dalam bidang teknik formasi spiritual. Dengan demikian, meskipun dia telah mencurahkan banyak tahun untuk menguasai teknik formasi, tapi dia masih hanya seorang spiritualis jubah emas saat ini. Jika dibandingkan dengan orang lain dari generasinya yang sama, pencapaiannya menjadi spiritualis dunia jubah emas sebenarnya sudah cukup baik. Namun jika dibandingkan dengan Chu Feng, yang merupakan seorang spiritualis dunia jubah abadi, maka mereka hanya akan terpisah beberapa tahun cahaya. Jika Chu Feng adalah surga, maka dia akan menjadi bumi. Belum lagi kehidupan ini. Bahkan dengan pencapaian yang dimiliki Kong Ruozeng dalam teknik formasi, bahkan jika dia akan menghabiskan kehidupan berikutnya dan kehidupan setelahnya, dia kemungkinannya masih tidak dapat membatalkan pembentukan formasi Chu Feng. Suara dari tamu mengalahkan suara tuan rumah. Pekerjaan yang luar biasa. Wang Qiang memuji Chu Feng di dalam hatinya. Wang Qiang sudah menyadari apa niat Chu Feng. Meskipun Kong Ruozeng datang untuk memprovokasi Chu Feng, tapi dia tidak jelas menyatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Chu Feng melalui kekuatan pertempuran. Dan sekarang, Chu Feng lebih dulu menggunakan teknik formasi. Dengan demikian, Kong Ruozeng ini pastinya bukan tandingan Chu Feng. Dengan begitu, bahkan jika mereka berdua bersaing dalam hal kekuatan pertempuran, dan Chu Feng akan kalah dari Kong Ruozeng, maka mereka hanya akan berakhir seri. Namun demikian, Wang Qiang merasa bahwa Chu Feng tidak akan memberi Kong Ruozeng kesempatan untuk menang. Dengan demikian, dia menantikan apa yang akan dilakukan Chu Feng selanjutnya. "Siapa yang bilang aku ingin bersaing denganmu dalam hal teknik formasi?" teriak Kong Ruozeng. Dengan cukup jelas, Kong Ruozeng berteriak dengan marah. Dia segera menolak niat Chu Feng untuk bersaing dengan teknik formasi. "Oh, jadi kamu tidak datang untuk bersaing dengan aku dalam hal teknik formasi? Lalu, apa yang kamu inginkan untuk bersaing? Kamu tidak mungkin berencana untuk mengatakan bahwa kamu ingin bersaing dengan aku dalam hal kekuatan pertempuran. Kamu adalah leluhur setengah marsial peringkat 9, sedangkan aku leluhur setengah marsial peringkat 7. Kamu telah berkultivasi selama lebih dari 80 tahun, dan bahkan puluhan tahun lebih lama dari aku. Jika kamu menuntut untuk bersaing dengan aku dalam hal kekuatan pertempuran, bukankah itu tindakan yang tidak tahu malu? Karena bagaimanapun, itu jelas-jelas akan menjadi intimidasi yang kuat terhadap yang lemah. Jika berita itu menyebar, kamu akan dipandang rendah oleh orang lain. Aku pikir kamu seorang Grandmaster muda dari klan Surgawi Kong, dan tidak akan mau semalu itu kan?" Chu Feng berkata dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Kong Ruozeng sendiri terdiam. Dia hanya memikirkan faktanya, bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Chu Feng, dan bisa menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan mengatakan kalau dia tidak tahu malu dengan menindas yang lemah. Jadi, jika dia terus memaksa Chu Feng untuk bersaing dalam hal kekuatan pertempuran, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap Chu Feng. Pada saat itu, generasi muda klan Surgawi Kong saling memandang dengan cemas. Mereka sebenarnya juga tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.